Tapi kalau kita bahagia di bulan Ramadan ini di menjelang akhir kan tadi kata Gus Basin, kita sedih karena mau meninggalkan Ramadan. Iya. Tapi kita juga bahagia karena mau hari raya, Iya. dari kemenangan bagi umat Islam kan begitu. Bahwa ini mau ditinggalkan, tapi terkadang juga kita lena, nggak mempersiapkan dengan penuh agar Ramadan biar benar-benar maksimal kan begitu. Tapi malah berbondong-bondong untuk menyiapkan Lebaran. Betul. Benar. Cari big sale di mall, di Iya. pasar. Dengan kita merasakan lapar dan dahaga, ternyata ada orang yang kemudian jangankan kemudian minum minuman di mall, hanya sekedar minum dan makan kebutuhan pokoknya saja susah. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan untuk merefleksikan ilahiyah penghambaan diri kita kepada Allah dan bagaimana menciptakan harmoni kita dengan tetangga, sanak, famili, saudara. Nah, disitulah kemudian maka orang akan mendapatkan keparipurnaan ibadah. Orang mendapatkan fadhol, keutamaan di dalam ibadah. Sehingga ketika beribadah memiliki dampak, ada asarnya, ada labete dalam bahasa Jawa. Sehingga kemudian ketika kita meninggalkan Ramadan, dua dimensi utama ini akan terus kita jaga, akan kita terus lakukan. Berarti aspek memang ketika kita beribadah itu ya Gus, itu ada aspek ketuhanan dan juga kemanusiaan itu ya. Nah terkait dengan kadang kan kita hanya fokus sama yang ketuhanan, mungkin ada orang yang religius banget nih Gus. Betul. Tapi ketika terkait dengan kemanusiaan, orang-orang itu jadi abai. Sebenarnya itu apakah ada yang salah dari ibadah tersebut Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini sudah sampai di episode yang ke-269. Nah, seperti biasa pada episode ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anies. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Masa udah lancar di puasa. penghujung bulan Ramadan Iya. ini, mau di akhir-akhir ini. Mas Harus Aldi ada yang sehat. bolong enggak ini? Nah, puasanya? enggak ada. Alhamdulillah. enggak Alhamdulillah ya. ada. Nah, Kalau istri? apanya? Oh iya, kalau istri ya pasti ada. Ya, kan kalau laki-laki kan mesti kan harusnya nggak ada yang bolong. Semoga puasa kita lancar semua Mas Aldi ya. Iya. Apalagi ini menjelang Lebaran. Iya. Nah, malam ini kita sudah kedatangan tamu Mas Aldi. Siapa itu Mas Anies? Beliau adalah Gus Muhammad Fasin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Ani sehat. Alhamdulillah. Ini Gus jenengan ini menjelang Lebaran kok kayaknya berbunga-bunga, Ya. seger. Ya, sebagaimana umat Islam pada umumnya ketika menjalankan Idul Fitri ada kebahagiaan. Oh. Iya. Tetapi di dalam relung batin yang paling dalam juga sedih karena berpisah dengan Ramadan. Oke. Jadi nanti kita juga bersama-sama berdoa semoga diperjumpakan dengan Ramadan yang Amin, ada. Amin. Nah, Ya, Mas kita Aldi, kalau bahagianya itu karena THR Mas Anies. Oh, oh iya itu kalau dunia kerja. Tapi kalau kita bahagia di bulan Ramadan ini di menjelang akhir kan tadi kata Gus Basin, kita sedih karena mau meninggalkan Ramadan. Iya. Tapi kita juga bahagia karena mau hari raya, Iya. dari kemenangan bagi umat Islam kan begitu. Hmm. Nah, Mas Aldi kira-kira ada pengalaman apa nih di momen-momen akhir Ramadan ini? Ya itu biasanya kan kalau momen-momen akhir itu ada semacam kayak apa ya Mas Anies? Ada perencanaan gitu loh. Oh, nanti misal kita pas mau pas Idul Fitri itu kita mau kemana? Kalau saya sekarang kan sudah pulang desa. Oh gitu, sudah ada mudik ya. Iya, ke Jepara gitu. wis. Nah, itu kan
Ya itu kan ada rencana-rencana gitu loh, mau ke saudara ini terkait dengan persaudaraan gitu loh Mas Anies. Nah, Tapi kita kan sepertinya ini Mas Aldi. apa? Kelihatannya yang paling siap lebaran ini dengan sama Mas Aldi ini sudah kompak ini. Kenapa? Bajunya pakai resmi semua ini. Sama lah belum siap tinggal lebaran berangkat ini. sholat id kita Mas. Ada Gus ini Gus tentang bagaimana Oke. kita menyikapi akhir Ramadan Gus. Jadi Oke, dengan bahwa ini mau ditinggalkan tapi terkadang juga kita lena. Oke. Nggak mempersiapkan dengan penuh agar Ramadan biar benar-benar maksimal kan begitu. Tapi malah berbondong-bondong untuk menyiapkan lebaran. Betul. Benar. Cari big sale di mall, di Iya. pasar. Lah Kan ini baju HP nggak baru pernah gitu. nggak pernah lepas dari apa Oh iya. keranjang kuning dan betul. sebagainya. Kadang kalau pas lebaran itu apa JN yang JN itu pada rame gitu. Iya. Nah ini apakah termasuk bagian dari kita bisa benar-benar merayakan Lebaran atau malah justru kita malah lalai terhadap bulan Ramadan yang akhir karena akhirnya kan banyak keistimewaan ya. Iya, Oke. Ada harusnya Lailatul eman-eman gitu. Qadar, Iya. ada Nurul Quran. Dan ini Betul. bagaimana Gus? Monggo Gus. Oke. Boleh saya menyapa pemirsa Monggo, dulu, silakan. Mas Monggo, Anies, monggo. Mas Aldi. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mas Anies, Mas Aldi yang saya hormati, serta seluruh pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tanpa terasa Ramadan pada kesempatan kali ini akan meninggalkan kita. Kita ada di penghujung di hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Nah, oleh karena itu ingin saya mengingatkan paling tidak kepada diri saya sendiri, Mas Anies, Mas Aldi, Oke. dan umumnya kepada semua pemirsa, bahwa sesungguhnya ibadah apapun memiliki dua dimensi, dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah membentuk karakter sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Proses relasi hubungan kita kepada Allah itu adalah hamba. Maka bagaimana setiap ibadah itu membentuk karakter itu. Dan yang kedua adalah insaniyah. Bagaimana kita berkolaborasi, menciptakan harmoni, keindahan di tengah-tengah masyarakat kita. Salat misalnya diawali dengan takbiratul ihram. Iya. Ini dimensi ilahiyah. Iya. Tetapi diakhiri dengan salam. Bagaimana kita harus menyapa di kanan kiri kita. Zakat hakikatnya adalah penyucian diri kita di hadapan Allah atas harta yang telah dilimpahkan kepada kita. Tetapi di situ juga kita berbagi ihsan. kepada orang lain. Haji juga begitu. Bahwa ini adalah olah batin kita untuk kembali menziarahi peristiwa agung yang telah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di situ kita juga akhirnya terikat dengan seperangkat aturan menuju tanah suci. Kita harus manasik, kita harus bertemu dengan sahabat, saudara, kawan dan lain sebagainya. Bahkan lintas benua, seluruh dunia kumpul jadi satu. Nah, Ramadan juga begitu. Puasa juga membentuk karakter penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memenuhi perintahnya menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Makan makanan kita sendiri, kopi kita sendiri, Iya. tetapi kalau belum maghrib jangan diminum. Iya, nggak boleh Ini bisa. adalah kepasrahan kita kepada Tuhan kita, betul. membentuk penghambaan kita kepada Allah. Tetapi puasa juga kemudian bermakna dengan kita itu lapar, akhirnya tumbuhlah empati kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dengan kita merasakan lapar dan dahaga, ternyata ada orang yang kemudian jangankan kemudian minum minuman di mall, hanya sekedar minum dan makan kebutuhan pokoknya saja susah. Nah, inilah para pemirsa MAJT TV yang mulia, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan untuk merefleksikan ilahiyah penghambaan diri kita kepada Allah dan bagaimana menciptakan harmoni kita dengan tetangga, sanak, famili, saudara. Nah, disitulah kemudian maka orang akan mendapatkan keparipurnaan ibadah. Orang mendapatkan fadhol, keutamaan di dalam ibadah. Sehingga ketika beribadah memiliki dampak, ada asarnya, ada labete dalam bahasa Jawa. Sehingga kemudian ketika kita meninggalkan Ramadan,
dua dimensi utama ini akan terus kita jaga, akan kita terus lakukan. Bentuknya nanti bisa macam-macam dalam praktek ibadahnya, tetapi dua pokok inilah yang kemudian mesti akan kita renungkan dan kita gali dan kita amalkan di bulan-bulan berikutnya. Nah, berarti aspek memang ketika kita beribadah itu ya Gus, itu ada aspek ketuhanan dan juga kemanusiaan itu ya. Nah terkait dengan kadang kan kita hanya fokus sama yang ketuhanan, mungkin ada orang yang religius banget nih Gus. Betul. Tapi ketika terkait dengan kemanusiaan, orang-orang itu jadi abai. Sebenarnya itu apakah ada yang salah dari ibadah tersebut Gus? Oke, jadi para pemirsa, Mas Aldi, Mas Anies, dan seluruh pemirsa MAJT TV yang mulia, bahwa kita seringkali memang mendapati fakta, atau mungkin kita sendiri memiliki kesadaran, yang penting hubungannya awake dhewe karo Gusti Allah. Sementara kemudian aspek sosial kita dengan orang tua, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, kawan teman kita, itu kemudian ada kita melukai hati, kita kemudian membuat mereka tidak nyaman atas sikap kita. Nah, ini yang mesti kemudian harus kita refleksikan supaya benar-benar bahwa kalau begitu Ramadan nggak memiliki dampak apapun. Ramadan yang mestinya itu membentuk karakter kita, harus berempati, harus berakhlak mulia dengan orang lain, itu kok ternyata tidak. Nah, ini kegagalan kita kalau begitu. Maka mestinya di dalam tradisi Ramadan itu, dan apalagi kita di Islam Nusantara kita ini, ya Allah luar biasa. Kita tarawih bersama-sama di musola, di masjid, yang mesti pun kadang-kadang semakin kesini semakin maju. Semakin maju rokaatnya, barisannya, softnya begitu ya Allah. Tetapi disitulah keindahan kita berRamadan di Nusantara ini. Ada buku menarik itu tentang Ramadan di Nusantara, ditulis oleh orang Belanda. Mereka tidak mendapati itu di belahan dunia yang lain. Ada yang khas, ada dugderan, dulu kita awal Ramadan ada, kalau di Kudus Dandangan, bagaimana ada megengan, bagaimana ini bentuk sebagai woro-woro kepada publik. Oh ini loh kita sudah mulai Ramadan, welcome to Ramadan ya Gus. Welcome to Ramadan, disambut dengan gegap gempita yang luar biasa. Pesta rakyat dan sebagainya. Maka kemudian kita ketika meninggalkan Ramadan juga mesti harus mendapatkan hasil dong. Ketika mau memasuki Ramadan itu gegap gempita yang luar biasa, meninggalkan Ramadan ada hasil yang ingin kita peroleh. Punya hasil yang maksimal Gus ya. Punya maksimal. Terutama di akhir-akhir ini kan gampangannya itu kan penghujung dari Ramadan kan. Betul. Kalau harusnya kan kalau saya makan nih Gus, kalau pas lagi makan itu biasanya yang terakhir itu yang paling enak. Gitu. Maksudnya yang tak sisain itu loh. Mohon maaf kadang ayam goreng kulitnya yang terakhir. Nah, ini kan juga sama dengan Ramadan. Itu kan yang terakhir harusnya yang perlu kita nikmati benar-benar gitu. Meskipun tidak sepenuhnya relevan. Ada ayat misalkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka Allah itu menempatkan 10 hari Ramadan yang terakhir ini, 10 hari terakhir ini memang luar biasa. Sehingga kemudian tidak mengherankan riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya untuk menjalankan qiyamul lail, untuk tahajud, untuk berdoa, untuk berzikir. Karena apa? Karena keistimewaan di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir. Nah, kita mestinya memang harus memanage waktu ya. Jadi jangan di awal ngegas, tapi nanti melokro begitu. Tetapi stabil, istiqomah, ajak, syukur-syukur di akhir. Tambah meningkat ya. Meningkat. Menjelang garis finish harus lebih cepat lagi kan. Kan namanya kan juga nanti hari kemenangan Gus ya. Hari kemenangan. Kalau kita finishnya udah ngelokro nanti dilewatin sama yang lain gitu. Kalau lomba itu itu kan ada itu yang Asian Games yang viral waktu itu. Nah, begitu Mas Aldi. Berarti intinya kita harus bisa memaksimalkan ini akhir-akhir Ramadan Gus ya. Betul. Nah gini Gus, kan apalagi ini kan sudah tradisi Gus ya. Menjelang Lebaran akhir Ramadan kan orang kan mempersiapkan diri, bahkan tidak hanya dirinya, lingkungannya, kemudian masjidnya, musolanya itu kan ada yang untuk menyambut Lebaran kan begitu kan. Lah tadi kan Muslim menyatakan bahwa ada yang lebih condong ke hablum minallah. Ini kan malah hablum minanas Mas Aldi. Bagaimana hablum minanas lebih tinggi sama orang nyahnyo. Tapi lalai terhadap terawihnya kadang lupa. Setiap malamnya malah enggak jadi bangunan gitu Gus. Ini gimana Gus? Nah, ini juga jadi aspeknya memang harus balance balance. Jadi tidak serta-merta kalau begitu saya tak mengambil
bagian yang kemanusiaannya Iya, saja iya, iya. dengan meninggalkan urusan ilahiyah ini nggak bisa. Karena perintah Ramadan, perintah puasa itu memang pada pokoknya itu ada di bulan Ramadan ini. Ya puasa, fungsi utamanya di situ. Maka kemudian ketika kita itu meninggalkan puasa sementara ini mencoba untuk berbaik kepada orang lain misalkan, ini menjadi timpang. Yang wajib tidak dilakukan, yang tidak terlalu utama mestinya itu menjadi prioritas. Iya, Nah iya. ini misalkan itu kan tradisi kita rame-rame di kampung-kampung masangi lampu-lampu, Iya, iya, lampu kemudian ada bersih-bersih lingkungan. Iya. Itu iya sebagai bentuk wujud kegembiraan kita di bulan suci, di menjelang Idul Fitri begitu. Bahwa kita akan kembali fitrah, kita akan kembali ke titik nol, kita akan bersuka cita, itu iya. Tetapi bahwa hakikat dari hasil ibadah itu bukan itu sebenarnya. Hasil ibadah kita ya bagaimana proses ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap akan kita sustainable di bulan-bulan berikutnya. Nah, kadang-kadang ada narasi kayak gini Gus, terkait dengan tadi ya, yang lebih mementingkan aspek kemanusiaannya, ya kan. Terkadang itu terserah kamu itu latar belakangnya apa, sholat atau enggak, tapi yang penting adalah outputmu dari yang kamu keluarkan untuk masyarakat gitu loh. Nah. Sebenarnya kan ini kan sebenarnya mungkin narasinya di satu sisi positif, tapi kalau kita salah pahami, akhirnya itu kan jadi aku gak ibadah, apa-apa, yang penting aku sama tetangga, sama kawan itu loyal misalnya gitu kan. Jadi ini yang kemudian memang salah kaprah. Jadi artinya mandat kehambaan kita kepada Allah itu mesti kita clear, kita laksanakan. Oke. Ya. Jadi sebelum kemudian menjalankan mandat kemanusiaan kita, itu mandat kita sebagai hamba itu juga harus kita laksanakan gitu. Sehingga balance dan harmonis gitu. Iya. Kalau kemudian orang itu sosial saja, mohon maaf, akhirnya kemudian mengabaikan nilai-nilai aspek ketuhanannya, yang menjadi ateis. Ya. Kawan-kawan kita dulu ada misalkan kelompok partai terlarang itu lebih kemudian mengedepankan sama rata sama rasa, bagaimana kita berjuang bersama-sama tetapi mengabaikan aspek ketuhanan. Akhirnya kemudian menganggap ada istilah Tuhan telah mati, bahwa agama itu candu dan seterusnya. Nah ini kan repot. Jadi prioritas utama tetap ibadahnya, tetap aspek ilahiyahnya, wajibnya dulu. Bahwa kemudian ini akan berdampak, nah mestinya ini akan menjadi spirit untuk menjadi spirit bagi harmoni sosial yang akan kita jalankan Berarti mungkin bersama-sama. kayak tadi ya, spirit atau mungkin semangatnya berbeda ya sama orang yang misal dia tuh kehambaannya itu nggak clear sama yang benar-benar menghamba itu. Betul. Kalau ini Gus, ini kan akhir Ramadan kan. Mas Aldi kan tadi menyampaikan nanti ada tradisi mudik, kan begitu kan? Iya. Lah bagi orang-orang yang mudik nih Gus, kan otomatis kan nggak bisa maksimal di akhir Ramadan. Betul. Kadang mudik 2 hari, 3 hari baru nyampe rumah kan begitu. Itu bagaimana Gus untuk menyikapi? Kadang pengen maksimal di akhir Ramadan, tapi kok darurat terpaksa itu nggak bisa, gimana Gus? Oke, jadi memang mudik itu kalau saya sering membahasakan itu mudik itu kembali ke udik. Kembali ke desa, kembali ke masa lalu, kembali ke asal, kembali ke kampung halaman. Nah, kembali kepada kehambaan kita. Kalau pada bentuk fisiknya itu kita lahirkan dengan mengekspresikan silaturahim kepada orang tua, kepada keluarga, itu nggak salah, itu bagus, itu silahkan begitu. Nah, tetapi sesungguhnya ini adalah kembali kepada kehambaan kita, kembali kepada bayi kita, gitu kan. Itu fitri gitu ya. Jadi yang mudik itu sebenarnya spiritualnya, bukan kehadiran kita. Tetapi bahwa kehadiran itu penting. Iya, kalau misalkan memang memungkinkan untuk kita hadir, ya kita hadir. Mas Anies sama Mas Aldi mungkin ingat ketika COVID dulu ya. Betul. Di zaman dimana kita tidak boleh mudik gitu kan, di rumah aja, nggak boleh ketemu sanak famili. Betapa kita tuh menjadi loh kok gini sih gitu kan. Nggak cukup hanya dengan telepon video call, itu nggak cukup. Kehadiran kita nggak sebagai anak kepada orang tua kepada anak itu mesti harus tersambung gitu. Nah, dalam aspek ini kita mudik secara fisik, kita silaturahim dengan banyak keluarga, tetapi kemudian memang mestinya kita juga harus bisa menghitung
Jangan kemudian karena alasan perjalanan mudik Musafir. yang musafir, Iya. yang capek, yang Kita membatalkan. ya kemudian membatalkan puasa. Ini eman-eman gitu. Apalagi kemudian akhirnya tidak tarawih. Gitu. Iya, iya. Ini eman-eman. Jadi kalau misalkan mohon maaf dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta, naik pesawat cuma 1,5 jam misalnya. Naik kereta itu paling 8-9 jam kayak gitu. Jadi sangat singkat. Artinya itu dan tidak capek. Dulu mudik agak repot ya, harus bersusah-susah naik bis dengan uyel-uyelan, naik kereta dengan uyel-uyelan. Dan itu nggak bisa langsung sampai karena berhenti-berhenti. Berhenti-berhenti. Sekarang sudah relatif agak nyaman gitu. Artinya usahakan bahwa tugas pokok kita sebagai hamba dengan melaksanakan puasa, dengan sholat di perjalanan tadi, kemudian dengan jangan meninggalkan tarawih itu tetap dilaksanakan. Apalagi yang pakai mobil pribadi kan nanti bisa mampir ke masjid-masjid. Betul, bisa. Dan itu kan juga kita kan puasa yang wajib kan Gus. Kalau bisa kan kita mungkin eman-eman lah. Betul. Kalau ya mungkin kalau saya sendiri ya itu kalau misal melakukan seperti itu, yaitu kita sudah benar-benar berusaha. Kadang kan kita gampang Gus. Ya kan aku mudik Gus besok tak niati terus dibatalke lah. Harusnya kan kita punya usaha dulu untuk benar-benar itu menahan, kecuali sampai udah benar-benar mungkin badannya kan kita juga punya alarm sendiri Gus. Kalau misal badan kita pas nggak kuat atau apa kan kita juga punya alarm kan. Gitu. Jadi bisa disiati misalnya berangkat setelah tarawih, berangkat misalnya. Itu kan ya bisa makan di perjalanan atau kemudian habis sahur subuh langsung berangkat ketika kondisi masih prima, masih fit, itu juga bisa. Jadi artinya banyak strategi untuk itu. Jangan jadi alasan terus ya. Jangan jadi alasan gitu. Apalagi misalkan nyuwun sewu, kalau puasanya mungkin ketika agama mentolerir ya. Kita harus bisa mengganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Tetapi eman-eman kalau tarawih. Karena tarawih itu tidak bisa dilaksanakan di luar Ramadan. Jadi kalau misalkan setelah Idul Fitri tiba-tiba kita berangkat ke masjid habis sisa, mau kemana Mas? Tarawih. Loh, kok tarawih? Iya mengkodok yang kemarin gitu kan. Nggak bisa karena memang spesial only di bulan Ramadan gitu. Jadi eman-eman kalau ditinggalkan. Iya. Nah ini terkait dengan tadi Gus, kalau kita ngomongin di akhir Ramadan itu kan berkaitan dengan bagaimana kita kemudian bersilaturahmi. Ya, tentang saudara-saudara, ke orang tua atau mungkin ke kawan-kawan. Nah, terkait dengan silaturahmi nih Gus, yang kita perlu tekankan terkait dengan mempererat. Itu gimana Gus? Kan terkadang kan memang tadi kemanusiaan kita itu kadang bermasalah, apalagi ketika sebelum Ramadan gitu. Kan jangan sampai ini Gus, terus kasih tambahan Gus. Jangan sampai kita silaturahim itu hanya orang-orang yang kita sukai saja. Benar. Betul. Kadang orang yang bermusuhan malah rasa ketemu meneh. Ini gimana Gus? Sebelum saya jawab, kita ngopi dulu. Oke, monggo Gus. Karena kita ngopi harus ngopi Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Aldi, Mas Anies, para pemirsa MJT TV yang berbahagia. Jadi bagaimana mestinya kita bersikap ketika silaturahim? Iya. Jadi ketika kemudian kita itu selesai urusan dengan Allah, artinya kita sudah berusaha maksimal beribadah, maka kemudian kita juga memiliki kesalahan kepada orang lain. Allah menjamin maghfirahnya di bulan Ramadan, tetapi belum tentu saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita. Kita punya salah kepada beliau-beliau, maka mesti harus diaturkan. Maka meminta maaf itu adalah sesuatu yang berat, tetapi berat lagi ketika memberi maaf. Oke. Jadi misalkan ketika saya punya salah dengan Mas Aldi, Mas saya dengan mudah saja, saya minta maaf ya atas kesalahan saya gitu kan. Oke, saya sudah ini membuka diri, tapi belum tentu juga kemudian langsung, karena akhirnya justru malah mengingat-ingat, kowe ki jengkel yo utangmu akeh itu kan, atau apa misalnya kurang-kurang kita, maka kemudian akhirnya orang menjawab dengan ya sepeda bodoh. Tetapi dengan ketidaktulusan, ini yang repot. Maka memang mesti harus diikrarkan. Bahkan kemudian kalau ada kesalahan kita tertentu, spesifik misalnya, saya pernah misalkan ambil sandalnya Mas Anies, dulu 5 tahun yang lalu misalnya. Mas Anies, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon dimaafkan dulu
5 tahun yang lalu saya pernah ngambil sandalnya Mas Anies loh. Itu harus diutarakan. Jadi tidak kemudian ya sama-sama saya juga minta maaf, udah dianggap clear, urusan sandal belum gitu kan. Karena masih ada yang mengganjal. Berarti kalau ada sesuatu kesalahan yang benar-benar itu penting ya Gus, disampaikan Gus ya? Disampaikan, spesifik. Sehingga mencari, berharap ridhonya, keridhoan dari orang yang kita salahi gitu, kita yang punya salah kepada beliau itu. Gitu. Iya, ini juga menarik juga Gus, terkait dengan tadi minta maaf. Kadang kita memang minta maaf aja, tapi nggak tahu kesalahannya itu apa. Nah betul. Dan kita yang mencikapi juga ya bodoh-bodoh kan gitu. Iya sama. Itu yang terkadang jadi masalah sama istri juga. Atau kadang gini Gus, Lebaran hari raya itu kan hanya sebatas tradisi saja. Maaf-maafan tapi ya sudah selesai, tapi nanti balik lagi gitu loh. Gitu. Balik ke setelan awal. Kembali ke setelan awal. Jadi gini, dalam ikrar permohonan maaf itu, ya pertama memang harus dilandasi ketulusan dan keikhlasan hati kita. Kita mengakui salah, syukur-syukur memang kalau ada aspek tertentu tadi secara spesifik kita mohonkan sama, kita minta maaf gitu, disebutkan. Kemudian orang yang dimintai maaf itu juga harus sungguh-sungguh, harus tulus memberikan maafnya. Jangan sampai pura-pura ya. Jangan pura-pura dan dianggap sebagai formalitas. Karena kalau kemudian formalitas ya Allah tahu kok niat kita, Allah tahu hati kita. Maka kemudian meskipun kita itu jejer, nggak nyambung, frekuensinya nggak nyambung. Kalau misalkan Bluetooth-nya, HP-nya Mas Aldi dengan saya nggak disambungkan, meskipun berdekatan, ya nggak nyambung gitu kan. Artinya bobot permohonan maaf itu belum ada saling keridhoan. Nah kemudian para pemirsa, saya juga ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada yang lebih sepuh itu biasanya begini. Mohon doa restunya, ini kan Bude, saya menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga hajat saya untuk ini dikabulkan. Mohon doa restunya. Kan kira-kira gitu. Misalkan Mas Anies, hajat saya untuk menikah tahun ini dikabulkan. Misalnya kan gitu kan. Nah, itu budenya jangan jawab podo-podo gitu. Karena podo-podo berarti budenya mau menikah lagi. Nah, jadi harus jelas, ikrarnya harus jelas, jawabannya juga harus jelas gitu. Makanya yang bahasa formal yang biasa kita gunakan, benar, ngaturaken sugeng riyadi, sedaya kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Tetapi memang pada aspek tertentu yang secara spesifik harus disebutkan saja. Mohon doanya saya mau ujian tesis, mohon doanya saya mau bangun rumah dan seterusnya, supaya orang tua juga ikut memberkahi dengan doa-doa beliau. Berarti malah lebih abdul kita sebutkan langsung Gus ya? Iya. Misalkan contoh tadi pengen didekatkan jodohnya, pengen dilancarkan rezekinya gitu Gus ya? Betul. Jadi bagi jomblowan-jomblowati dimanapun Anda berada, ini kan daripada jenengan nanti ditanya kapan menikah, minta doa saja kepada orang tua. Jadi setelah minta maaf, sekarang minta doa. Minta doa, mohon dimudahkan supaya tahun ini bisa segera dapat jodoh. Kira-kira begitu. Gus, ini menarik Gus, tapi sebelum lanjut kita akan jeda yang mau lewat dulu. Wah keren ya Masjid Agung Jawa Tengah. Arsitekturnya, fasilitasnya nyaman. Terus ini bersih lagi masjidnya. Iyalah, siapa dulu donaturnya? Siapa emang? Mesti anak sultan ini. Loh, ini orangnya di depanmu. Mana? Aku pengen kenalan biar bisa jadi donatur masjid sebesar ini. Ini loh di depanmu. Kamu? Yoi. Kamu itu loh, rumahmu aja masih KPR 20 tahun. Apalagi mau jadi donatur masjid sebesar ini. Jangan meremehkan ya, tolong. Loh, bukannya meremehkan, yang waras-waras aja lah. Rumahmu aja seukuran satu petak saja dah. Waduh, lampu kira rumahku kandang ayam. Udahlah, ayo tak buktikan kalau aku tuh memang donatur masjid ini. Nih, tak buktikan kalau aku donatur masjid ini. Alah, cuma 10.000 aja kok. Lagakmu sudah kayak yang bangun masjid ini. Loh toh, kamu tuh sukanya ngeremehin kok. 10.000 ini kalau dikalikan 9.999 jamaah, itu udah berapa ya? Alah, ngitung gitu aja kok lama banget. That simple bro. 99.990.000. Nah ya itu 99.990.000. Nah
Dari 10.000 aja kita sudah bisa jadi donatur masjid ini, buat ngerawat masjid ini, buat biaya listriknya, buat menjaga kebersihannya, bahkan buat ngadain ngaji ilmu gratis, dan juga buat ngadain syiar dan dakwah buat ramajanya. Kalau Ramadan kayak gini nih, malah bisa buat bagi-bagi takjil gratis. Keren nggak? Keren juga ya. Dengan kita berinfak di masjid ini, kita juga punya rasa memiliki. Karena dari umat balik ke umat manfaatnya. Betul nggak? Nah, benul, tumben pinter kamu. Wah, ikutan jadi donatur ah. Tapi aku nggak bawa dompet nih. Gimana Jal? Loh, that's simple bro. Don't like difficult people. You can scan this kris and finish. Oke, Fis. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Fasin dan Mas Aldi. Nah Gus, kita bahas tentang akhir Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Gus. Jadi menarik, kita banyak membahas tentang silaturahim yang benar seperti apa. Kemudian kan kalau di Jawa kan ada tradisi ujung-ujungan dalam silaturahim Mas Aldi. iya. Jadi ke tetangga, ke saudara kan begitu. Nah, untuk sekarang ini kan agak meluntur Gus. Apalagi kan kalau di tempat saya itu malah banjir Gus. Saudara itu. Artinya kan agak sedikit mengikis ketika kita ujung-ujung ke tetangga. Bahkan kadang malah yang penting-penting saja, nggak lengkap, nggak tuntas dulu. Iya. Ada juga begini Mas Aldi. Fokusnya ke keluarga, tangga nggak di silaturahim gitu loh. Ya itu gimana Gus? Apakah itu juga termasuk bagian dari kita merayakan Hari Raya Gus? Oke, Mas Anies, Mas Aldi, dan seluruh para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi memang ada nilai yang berubah dalam tradisi perayaan Idul Fitri kita di Nusantara pada umumnya, atau di Jawa pada khususnya. Jadi ketika kemudian dulu ada ujung-ujung atau berkunjung gitu kepada tetangga, hampir ketika mungkin kita masih kecil Mas Aldi, kita muter satu RW, satu betul. kampung, bahkan kemudian guru-guru madrasah kita, kiai-kiai kita di beda kampung kita kunjungi begitu. Saudara juga begitu. Nah, ini berubah karena apa? Bisa jadi memang karena interaksi kita itu sudah tidak seperti dulu. Sudah berkurang Gus ya? Sudah berkurang, intensitas kita bertetangga itu sudah kurang. Orang-orang sekarang ini bermigrasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, menjadi masyarakat perkotaan. Sehingga kemudian model perkotaan ini itu akhirnya mewabah di masyarakat desa. Jadi model komunikasinya berbeda Gus ya? Berbeda. Kita itu mohon maaf Mas Anies, kira-kira kok jadi batuk ya. Kira-kira Mas Anies berinteraksi dengan tetangga kampung itu kapan? Kecuali ketika kumpulan RT saja misalnya. Kerja bakti. Kerja bakti saja. Artinya itu forum-forum formal. Iya. Lah dalam konteks bersosial dalam keseharian kita nyaris kita tidak. Karena misalkan aktivitasnya Mas Anies di Semarang. Misalkan begitu. Saya di kampus misalnya begitu. Sementara dengan tetangga relatif tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Pagi banget kerja, sore pulang, malam capek istirahat. Nah, dulu kan tidak. Dulu kita itu, masa kecil kita tahun 80-an, 90-an begitu, sampai awal 2000 masih interaksi antar tetangga itu masih kuat. Oh, masih ada jagongan. Masih ada jagongan, ketika padang bulan, tongkrongan di musola bareng-bareng sampai larut, belum ada TV, belum ada gadget begitu, sehingga pembentukan karakter nilai-nilai keramah tamahan di level desa, di level kampung masih terjaga. Nah, karena kemudian kita itu relasi kita dengan masyarakat tetangga kita itu yang sudah mulai luntur, maka kemudian akhirnya kita gampang wong aku ya ora tau duwe masalah karo kono, ora tau Srawong, ya wis lah sing tak tekoni sing tahu Srawongan wae. Srawong wae sing luwih tuwa, saudara kita sendiri begitu. Sehingga kemudian itu. Nah, ini yang memang pergeseran masyarakat agraris menjadi perkotaan ini menjadi masalah. Tambah lagi ini Gus, gara-gara gadget Gus. Betul. Nah, ini kan juga mengurangi. Akhirnya dianggap bahwa cukup minta maaf itu lewat WA, gitu kan. Jadi kadang-kadang anak-anak di pondok itu kalau liburan Idul Fitri ya enggak datang ke pondok, cukup WA sama saya itu. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya itu. Alumni pondok. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Loh,
kok gini gitu. Ya nggak Udah apa-apa wes bergeser gitu ya. ya. Saya juga akhirnya menjawabnya lewat WA itu. Tapi gini Gus, Bahkan yang mohon terkait- maaf Mas nah, Anies, iya. lebih parah lagi, nggak minta WA sekarang. Modelnya itu bikin flyer sama ucapan video itu loh. iya, Nah, iya, itu iya. Stiker juga Gus ada. stikernya gitu. Wah, ini gimana? Menghilangkan substansi Betul. tadi. Bagaimana kita berharap keriduan orang yang kita mintai maaf kalau cuman hanya sekedar foto gini. Gitu kan? Ah, repot Kadang itu. template juga kata-katanya Gus. Kata-katanya template, copy paste dari Yang lainnya. dulu zaman SMS Mas Iya, Anies. iya. Ada misalkan ketika tangan lagi tidak lagi menjabat, Oh, gitu iya. kan. Terus ketika mulut tak bisa berucap loh. Iki wong bisu apa piye? Oh, stroke. Iya, stroke gitu kan. Iya, nyuwun sewu. Jadi ini pergeseran makna dari mencari keriduan orang yang kita Iya, iya. mintai permaafan. Jadi Louis Abdul itu didatangi Gus ya. Kita tangi. Tapi Gus ketemu orang ini langsung. mungkin terkait dengan tadi ya, interaksi sosial kita ya. Nah ini saya juga menggelisahkan hal yang sama Gus. Jadi di seusia saya ini ya, mungkin Gen Z ya, itu di kampung itu sudah mulai merenggang, terutama di daerah sini ya, daerah mungkin ini maksudnya kota ya Mas Anies Iya. ya. Nah itu misal dulu teman kecil saya yang sering main terus, ternyata ketika sudah sekolah, kuliah itu semakin merenggang. Bahkan sampai sekarang itu nggak ada perkumpulan yang untuk mewadahi itu gitu loh Gus. Tapi ketika kita mungkin kita pengen memulai, itu ada sesuatu yang kayak kok mulai ini yakin bisa atau enggak gitu loh. Jadi agak ini ya Mas, kurang semangat itu Mas ya. Ya, ada kayak agak rasa Canggung. canggung gitu loh Gus. Padahal kita sudah punya kesadaran tuh, Iya. pengen untuk melakukan hal seperti Jadi itu. begini Mas Aldi, Mas Anies, para pemirsa, seiring dengan bertambahnya usia kita, Iya. mozaik yang kita dapatkan itu berbeda. Hmm. Atau dalam bahasa lain itu vista setiap generasi itu berbeda-beda. Artinya kalau kita itu mozaik tahun 80-an, tahun 90-an mungkin ya persekawawanannya begitu-begitu. Iya. Maka ketika kita beranjak dewasa, meskipun dulu bestie misalnya, akrab sahabat karib betul. Koncoplek lah. Koncoplek lah kira-kira begitu. Tapi ketika kemudian dewasa dengan urusan pribadi masing-masing, dengan keluarga masing-masing, ketika berjumpa itu garing, Iya, nggak iya. senyaman dulu. Iya, betul, gitu. betul. Nggak senyaman dulu. Saya menemukan momen itu, meskipun saya mencoba untuk menghilangkan saya yang hari ini. Saya ingin memposisikan saya tetap Ya, saya yang tahun temennya 90-an itu temenmu dulu, aku ini sahabatmu loh gitu. iya, iya. Mereka tetap canggung gitu. Iya, Mereka iya. tetap canggung. Karena apa? Karena mozaiknya yang dia terima Mungkin dalam karena ini Gus ya, ada kasta sosial juga Gus ya. kalau itu iya bisa jadi, tetapi yang jelas ini mozaik yang dia dapatkan dalam perjalanan hidupnya itu berbeda. Beda-beda ya. Ya, sampean sudah ke Jakarta dengan dinamikanya, misalkan saya sudah ke Surabaya dengan dinamikanya, maka ketika mempertemukan ini agak berat. Jadi ada titik temu yang kurang gitu ya. Ada yang kurang, ada yang rasa yang sudah hambar gitu. Iya, betul. Meskipun kita berusaha maksimal, jagungan bareng, nongkrong bareng ya, akhirnya kalaupun bisa nyambung itu ya kita akan bercerita tentang masa lalu. Oh dulu kamu begini ya, dulu bisa nostalgia. begini ya, nostalgia gitu. gitu. Tapi itu termasuk ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Iya, memang nggak apa-apa karena memang dunianya sudah berbeda-beda. Sampean di kampus dengan segala aktivitas kegiatannya, temennya itu di pasar Johar dengan aktivitas dengan kesehariannya misalnya itu kan memang beda begitu. Punya dunia masing-masing. Gus Dunia ya. masing-masing. Tetapi itu jangan menjadi pembeda, tetapi disitulah sebenarnya kita bisa merajut harmoni. Oh, piye Kang sampean kabare begitu. Oke. Nah ini Gus, momentum Lebaran atau Hari Raya kan ini momentum yang harus dirayakan oleh orang semua orang kan, termasuk umat Islam kan. Bagaimana bisa menyikapi ketika ada canggung, ada punya kasta sosial yang berbeda, ada berbeda, biar kita bisa benar-benar merayakan secara keseluruhan itu gimana Gus? Oke, ya jadi bahwa kegembiraan kita sebagai umat Islam di dalam menyambut datangnya Idul Fitri ini memang mesti harus utuh, mesti harus paripurna. Sehingga ketika kemudian kita bersilaturahim itu tanpa milah-milah, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat ada status sosial apa, tanpa melihat dulu masa lalunya seperti apa, bahwa kita adalah kawan hari ini, bahwa kita adalah saudara hari ini, maka itu yang mesti kemudian kita harus Nah Gus, ini kita ngomong tentang Hari Raya kan ada tradisi silaturahim kan Gus. Terkadang kan kita silaturahim itu kan canggung Gus ya. Karena kasta sosial berbeda, Jarang punya ketemu mungkin. berbeda, jarang berkumpul, jarang komunikasi.
Bahkan juga mungkin jaraknya jauh kan gitu kan. Lah untuk menyikapi itu bagaimana Gus? Oke, jadi mestinya memang rasa canggung, rasa nggak enak hati itu mesti harus kita tanggalkan dulu. Karena memang kita itu benar-benar mencari keridhaan orang yang kita mau minta maaf. Jadi kita boleh Gus misalkan punya anggapan saya punya salah, saya harus minta maaf gitu. Iya, betul. Jadi memang berangkat dari kesadaran itu. Jadi minta maafnya itu bukan karena formalitas ini hari raya, bukan. Tetapi memang dari kesadaran hati kita. Bahkan Mas Aldi buat pengalaman saja misalnya dengan para pemirsa, kalau beliau belum gitu kan. Jadi kalau bisa kita itu misalkan punya kesalahan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, di momen itu juga segera kita minta maaf gitu ya. Pasal 1, suami selalu salah, maka harus segera minta maaf. Iya. Pasal 2, apabila suami salah, istri salah, kembali ke pasal 1. Jadi harus segera minta maaf, enggak masalah. Atau misalkan nanti momen malam Jumat gitu ya, momen malam Jumat habis sholat maghrib berjamaah saling memaafkan. Kalau jenengan tidak di rumah, WA-an begitu. Karena itu kesungguhan hati kita itu. Daripada kemudian hanya memanfaatkan momentum Idul Fitri, gitu, nunggu hari raya, minta maaf kok setahun sekali. Padahal berbuat dosanya sehari sekali gitu ya. Setiap hari gitu. Nah, maka ketika tadi ditanyakan Mas Anies bagaimana itu, ya harus kita tanggalkan ego kita dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan lantas ewoh gitu karena strata sosial kita lebih rendah daripada yang kita minta maaf. Enggak apa-apa, kita berkunjung, kita silaturahim. Atau kemudian kita merasa jumawa, kita merasa lebih hebat daripada kawan kita SD dulu, akhirnya kita enggak minta maaf. Enggak, jangan begitu. Karena ini adalah bangunan kesadaran bahwa kita telah sempurna di dalam permohonan maaf kita kepada Allah, maka mestinya kita juga hal yang sama untuk memohon maaf kepada sesama manusia. Jadi kalau kita misal di posisi ini ya Gus, berarti kan kita harus memposisikan bahwa masalah itu di lingkungan sosial itu kita sebagai apa, misal kita sebagai guru murid, itu harusnya enggak seperti itu ya Gus. Kita lebih kayak, kalau kita memang salah ya kita harus minta maaf. Karena memang terkadang kita mau minta maaf itu terbalut sama kesombongan Gus. Terutama ketika tadi, kalau jenengan bilang sudah merasa paling tinggi, ya kan. Itu kalau mau minta maaf misal sama, mohon maaf mungkin sama pembantunya atau mungkin sama bawahannya, itu kayaknya kok sulit gitu loh Gus. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin manusia itu Gus, yang masalah kedudukan, masalah strata itu kalau di hadapan Allah itu sendiri gimana Gus? Iya, jadi kan manusia itu kan pada prinsipnya sama itu. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadi hamba kepada Allah. Bahkan kemudian Islam itu menolak perbudakan. Islam itu menolak strata sosial. Bagaimana Rasulullah menghancur leburkan logika perbudakan di zaman kafir Quraisy saat itu. Karena apa? Karena memang Islam menolak ini, strata sosial. Bahwa kemudian ada yang mungkin dianggap mulia, dimuliakan, itu oke, tetapi itu jangan sampai kemudian menjadi penghalang bagi komunikasi kita. Baik yang merasa sudah dalam tanda petik dimuliakan, akhirnya berjarak dengan yang biasa itu ya jangan. Atau sebaliknya, yang merasa rendah jangan kemudian ewoh untuk kemudian menyapa kepada yang lebih tinggi kedudukannya, itu jangan. Karena kemudian itu nggak penting. Bagi Allah itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan kalau puasa kan endingnya ketakwaan Gus ya. Iya, betul. Karena terutama kadang kalau kita berada di posisi bawah gitu Gus, itu kita kemudian menjadi nggak menghargai diri kita sendiri juga Gus. Kita terlalu merendahkan diri loh akhirnya. Gara-gara orang di atas itu Mas. Iya, kadang kan kayak gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hasil puncak dari puasa juga la'alakum tatakun. Sama-sama takwa gitu. Jadi maka kemudian dua dimensi ini mesti harus menjadi penopang bahwa kesadaran kita akan penghambaan ini adalah bermuara kepada ketakwaan kita. Maka nggak penting sekali lagi posisi kita, kedudukan kita, jabatan kita, pekerjaan kita, gaji kita berapa. Itu bukan urusan penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai hamba yang paripurna di hadapan Allah SWT. Yang hamba yang bertakwa tadi. Hamba yang bertakwa. Nah Gus, tradisi lagi Gus ini di hari raya Gus tentang
sekarang kan marak Mas Asli dan itu tradisi bagus sih sebenarnya sih. Apa, Tentang Mas orang Anis? memberikan angpau atau Oh Oke, iya ke iya. sepupu, ke anak-anak, ke Iya, benar, siapapun lah benar. saudara itu kan. Betul, betul. Dan ini betul. kalau ditradisikan kan seolah ini wajib Gus. Nah, Lah bagi orang yang mampu oke lah, tapi yang Betul. mohon maaf orang yang tidak mampu Gus, ini gimana Gus? nah ini jadi memang ini ya kadang-kadang saya suka itu ada di TikTok itu tata krama silaturahim dengan mengajak anak kecil gitu ya. Jadi yang pertama jangan dibiasakan kepada anak-anak kita ya, kepada adik-adik kita, nanti di sana akan dapat angpo ya besar ya. Jangan begitu. Kalau alhamdulillah dapat, alhamdulillah. Oke. Kalaupun misalnya enggak, jangan kemudian budemu kayak lo kok orang maringi gitu. Jangan iya. kemudian menjadi prioritas. Iya. Karena itu nggak penting itu. Pentingnya silaturahim itu berlanjut. Gara-gara tidak dapat angpo, kemudian memutus silaturahim ini malah menjadi masalah gitu Iya, ya. Karena apa? Yang benar apa disampaikan Mas Anies, orang itu kan beda-beda ya. Rezekinya, keberadaannya itu kan beda-beda. Maka ketika mendapatkan ya alhamdulillah. Jadi yang pertama itu, jadi jangan diniatkan nanti dapat amplop, itu penting. Yang kedua, ketika sampai di rumahnya itu ketuk pintu dulu 3 kali, tok 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 3 kali, assalamualaikum. Kalau misalnya sudah diulang sampai 3 kali berjarak gitu ya, itu kok tidak dibukakan, tunggu dulu sebentar. Kalau dulu Mbah Kiai saya itu tinggal di warung sih, misalnya atau di perempatan atau nunggu di pos ronda baru datang lagi. Tapi kan hari ini sudah ada gawe ya, ada gitu, tinggal WA di rumah nopo mboten kan gitu kan sudah bisa. Dulu kan tidak membayangkan begitu Mbah Yai saya itu. Jadi harus mengabarkan, saya nanti insya Allah datang sekian jam sekian gitu. Nah kemudian tepati janji itu datang di waktu yang tepat. Artinya kalau kemudian mengetuk salam tapi belum dipersilahkan masuk, jangan masuk dulu. Dan etikanya nggak usah ngelihat kordennya, lihat kacanya begitu kan itu enggak boleh Gus ya. Enggak boleh. Jadi nanti jangan-jangan ada apa Iya, dan lain-lain itu jangan dulu. Jadi sebelum dipersilahkan masuk jangan kita masuk. Kemudian juga begitu. Jangan mencari-cari apa yang kemudian belum disajikan. Wah, ini enggak orang ini STD misalnya gitu kan. Ya jangan begitu. Ya jadi ketika kemudian yang ternyata keluar itu adalah air putih ya sudah itu dinikmati saja gitu tanpa kemudian. Kalau biasanya kan ada ngerasain nopo es sirup, nopo kopi atau teh atau macam-macam, minta yang mudah saja. Kalau kepingin yang agak ribet itu nanti beli sendiri atau buat sendiri di rumah. Jangan minta yang nggak ada Gus ya. Iya, apalagi minta yang nggak ada, repot. Misalkan tawarannya kopi sama teh misalkan. Kulo nganu es jeruk mawon. Ya, itu emangnya warung gitu. Jadi repot nanti tuan rumahnya harus nyari keluar gitu. Jadi jangan mencari yang nggak ada itu etika dan jangan diambil untuk makan sebelum dipersilakan. Jadi monggo diunjuk monggo itu. Nah ini kalau tuan rumah nggak peka Gus. Nah itu saya mau saya teruskan. Tuan rumahnya juga begitu. Adab menjadi tuan rumah yang baik harus mempersilahkan dan kalau tamunya itu rikuh mau ambil itu piringnya diambil sama yang tuan rumah disuguhkan atau toplesnya. Monggo nak, monggo ayo dicicipi. Mame bude cuma ngeten iki itu dipersilahkan. Maka ketika sudah dipersilahkan begitu, anak kita suka atau enggak suka, lapar atau kenyang, itu tetap ngambil sedikit aja. Jangan gini ya, dipersilahkan saya mau itu aja. Itu enggak boleh itu. Dan itu memang adat bertamu itu ya memang begitu. Dan anak-anak harus tahu. Jangan kemudian ketika mempersilahkan ini, ternyata nudingin yang jauh gitu kan ya. Itu nanti di rumah atau kita beli sendiri kira-kira. Nah tadi terkait dengan tadi Gus yang ke budaya untuk ngasih. Nah itu yang saya gelisahkan juga nih Gus, yaitu ketika kita itu kemudian menjadi mental minta-minta. Nah kadang kan kita kalau misalnya biasanya kok dikasih sekarang kok enggak, ada sesuatu jadi yang kemudian ada kekecewaan, ada yang kemudian dirasani. Apalagi nih Gus, kalau di sana Gus ada nih sekelompok pasangan suami istri punya anak kecil, ini jadi kayak semacam alat untuk mendapatkan. Jadi begini, ya memang lagi-lagi tadi di awal saya sampaikan meminta maaf dengan keridoan, dengan kesungguhan dan keikhlasan. Kalau sudah ada embel-embel, wah silaturahim ke sana, minta maaf ke sana nanti dapat amplop, ini bahaya. Dan sekali lagi, jangan sampai ditanamkan kepada anak-anak kita model begitu. Atau misalkan begini, nanti kalau diterima, terima saja, nanti dikumpulin ke ibu, nanti ditabung, macam-macam. Itu anak makin tersugesti,
Akhirnya sama kawannya, sama saudaranya, sama temennya itu ake-akean. Kamu kemarin dapat berapa? Aku dapat berapa itu. Itu mentalnya mental begitu. Jadi kalau diterima syukur, kalau dikasih diterima dengan rasa syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Begitu itu harus ditanamkan. Jangan kemudian akhirnya itu menjadi prioritas. Karena karakter yang ada di alam bawah sadar anak-anak kita itu akan terbawa terus. Mental begitu akan terbawa terus. Maka ketika kemudian tiba-tiba gluk tidak ada yang ngasih, itu akhirnya apa yang terjadi? Terus malas silaturahim, nggak mau menandai orangnya dan seterusnya. Ini kan repot. Ya, oke, kita tadi terkait dengan minta-minta. Sebenarnya saya juga ada tulisan lagi nih, Mas. Karena kan ini saya banyak. karena ini kan tahun pertama saya kan menikah itu kan. Nah, itu kan nanti keluarganya tambah banyak. Jadi saya mikir tuh terkait dengan apakah tadi kewajiban untuk ngasih itu loh. Kadang itu kan takutnya kalau kita nggak ngasih itu bahwa nanti jadi omongan, jadi apa itu. Kalau mantu kok pelit ya. Jadi begini, nanti ditandai siapa sama tahu ini mertuanya. Siapa tahu ini nonton nanti. Iya, jadi begini. Jadi memberi sesuatu itu bukan kewajiban sebagaimana tadi disampaikan ditanyakan Mas Aldi ya. Jadi itu kan bentuk tali tresno ya. Bentuk rasa sayang kita kepada anaknya kakak, putranya, adik kita dan seterusnya itu bentuk keakraban kita itu. Jadi jangan kemudian itu menjadi beban dan menjadi kewajiban. Justru kalau kemudian yang lebih diprioritaskan, pertama adalah orang tua kita sendiri. Jadi orang tua, mertua, orang tua kita sendiri, orang tua istri pasangan kita itu yang diprioritaskan. Jadi apa misalkan. Dan harus balance Mas ketika mohon maaf ibunya Mas Aldi nanti dibelikan gamis, ibunya pasangannya juga dibelikan gamis gitu. Jadi harganya ya kira-kira mirip lah, misalkan begitu. Jangan berat sebelah Gus ya. Ya jangan berat sebelah. Wong itu orang tua kita sendiri kok gitu kan. Kemudian Bapak diberikan BHS, SPF, sarung ya. Itu ya yang satu itu juga begitu, jangan kemudian gajah lari gitu kan. Jadi harus seimbang. Nah, itu pertama orang tua. Jadi karena kapan lagi kita membahagiakan orang tua selain di momen-momen bahagia seperti itu. Yang kedua adalah saudara-saudara kita memang saudara inti dari keluarga yang memang betul-betul membutuhkan. Mohon maaf. Bibi kita, paman kita, Pak Ade kita yang mungkin ada dalam kekurangan atau kakak kita, adik kita memang dalam kekurangan itu yang kemudian diprioritaskan. Mungkin mohon maaf beliau belum nggak bisa membelikan sesuatu kepada putra putrinya, sandal, sepatu baru dan seterusnya. Itu yang kemudian kita sisihkan rezeki untuk. Kan termasuk ini Gus ya, zakat juga termasuk untuk prioritas kita kan keluarga kita yang kurang mampu Gus ya. Iya, jadi itu kaitannya nanti dengan zakat mal Mas. Tapi mustahiknya memang sudah ditentukan, penerima zakatnya sudah ditentukan. Tetapi ini hadiah lah ya, kira-kira hadiah, infak, sedekah kita itu bisa kepada keluarga inti kita. Artinya itu nggak wajib Gus? Ya nggak wajib. Kalau misalkan nih, sange kok kita nggak mampu ya nggak usah takut nggak usah kemudian itu menjadi alasan untuk tidak silaturahmi. Katakannya gini maksudnya Mas Aldi itu mungkin takut kayak gitu terus nggak kemana-mana, di rumah aja terus itu juga repot berarti itu ya. Ya karena kan gitu Gus, tadi terkait dengan berarti kan kalau saya pahami tadi terkait dengan prioritasnya. Ya kan yang kita prioritaskan itu yang mana dulu. Jangan kemudian semuanya lah yang kita tadi kalau misal orang tua dulu terus sama tadi yang mungkin anggota keluarga kita yang memang benar-benar itu membutuhkan misal nggak bisa beli baju baru dan sebagainya itu ya Gus. Jadi lebih clear kalau kalau syukur-syukur sudah diniati sejak misalkan awal Ramadan atau bahkan sebelum Ramadan. Benar. Biasanya sebelum masuk Ramadan istri saya sudah clear. Entah beli online itu ponakan ini mau kasih ini, ponakan ini sudah diprioritaskan, direncanakan. Karena kalau menjelang Ramadan sudah mepet itu nanti biasanya agak mahal gitu kan. Maka kemudian di jauh-jauh hari sudah dipersiapkan sebelum Ramadan gitu. Gus ini Gus, tentang saya juga kadang bingung Gus, ini kata silaturahim atau silaturahim Gus, atau silaturahmi Gus. Itu hakikatnya sama. Sama Gus. Silaturahim maknanya sama, menyambung kasih sayang, menyambung kasih sayang. Maka kita itu apalagi kepada saudara kandung kita, tempat kita bersemayam 9 bulan 10 hari itu ada di rahimnya ibu. Jadi kita itu sesama kakak beradik
itu adalah satu rahim. Satu rahim. Satu rahim jangan sampai putus, harus silaturahim, Harus gitu, raket, harus nyambung. ya. Gitu. Nah kalau putus itu maka Allah itu bendu ya. Marahnya Allah kepada orang yang memutus silaturahim, apalagi kepada kakak beradik, itu sampai dijamin dia tidak bisa masuk surga. Oh berarti ini penting ini mumpung ini ya, Ramadan akhir Gus ya, ditekankan biar nanti kita sama kakak kita, adik kita itu jangan sampai Iya, iya. memutus sama sekali. Saya mau menukil riwayat yang mungkin juga beberapa kali sudah saya sampaikan Mas Sanis. Ke pokoknya saja ya. Jadi diriwayatkan suatu saat ada orang yang sedang berangkat haji. Ketika berangkat haji membawa uang sangunya itu lebih-lebih. Ada sekitar Pura-pura 10.000 dinar. Maka ketika kemudian nanti ditinggal wukuf di Arafah atau kemudian ketika tawaf, sa'i, khawatir hilang, maka dia titipkan kepada kawannya di Mekah. Oke, jadi benar Mas Anis, memang kadangkala sering kita menemukan kasus antara adik dan kakak yang akhirnya hanya gara-gara problem yang sebenarnya remeh-temeh, tetapi justru di situ akhirnya terputuslah silaturahim. Maka saya ingin mengingatkan pada kisah yang mungkin sudah saya pernah ceritakan, yaitu suatu saat ada orang berangkat haji. Nah ketika berhaji ternyata sangunya itu sisa banyak, maka khawatir daripada hilang ketika wukuf, kemudian ketika tawaf atau sa'i, dia akhirnya menitipkan hartanya itu kepada kawannya. Maka kemudian dia menyampaikan ke kawannya, Mas saya titip uang saya 10.000 dinar, saya tak haji. Oke ya saya terima, semoga nanti bisa saya kembalikan kepada saudara. Maka kemudian setelah proses haji di Armusna, selesai, Arafah, Musdalifah, Mina, dan kemudian sampai ke Talbiyah, potong rambut selesai, dia pulang, dia ke rumahnya saudaranya tadi untuk mengambil uangnya. Ketika mau diambil ternyata orangnya sudah meninggal dunia Mas. Orang sudah meninggal dunia, dia bingung loh, ini 10.000 dinar harus saya cari kemana? Anaknya ketika ditanya, nak, saya titip uang kepada bapakmu, tolong dicarikan. Ketika dicarikan serumah nggak ada, seisi rumah nggak ada. Akhirnya dia galau, gelisah, mau pulang ke tanah airnya agak repot begitu, sedih. Kemudian ketika sholat sunnah di Masjidil Haram, berjumpa dengan seorang laki-laki, kemudian ditanya, Pak, kenapa engkau bersedih hati di sini? Saya sedih karena saudara saya meninggal dunia, sementara saya menitipkan harta saya kepada dia 10.000 dinar, dan keluarganya tidak tahu, ahli warisnya tidak tahu kemana. Oke, ya sudah, kalau begitu silakan sekarang sampean ke sumur Zam-Zam. Sampaikan salam 3 kali, panggil namanya, dan nanti tanyalah, kalau memang temanmu itu ahli ibadah, maka dia akan menjawab dari sumur Zam-Zam tersebut. Maka dia berangkat ke sumur Zam-Zam dan mengucapkan salam 3 kali, menyebut namanya Fulan bin Fulan begitu. Assalamualaikum Fulan gitu. Ternyata nggak ada jawaban. Dia kemudian kembali ke Masjidil Haram, galau, gelisah, sholat sunnah, dan dijumpai orang tersebut lagi. Ketika kemudian ditanya gimana hasilnya, nggak ada jawaban dari sumur Zam-Zam. Akhirnya kemudian ya sudah, kalau begitu berangkatlah ke Yaman di Arab Selatan. Nanti di sana ada sumur Barhut. Di sana nanti kamu menanyakan hal yang sama. Kalau memang saudaramu itu atau kawanmu tadi itu ternyata tidak ahli ibadah, maka dia akan ada di sana jalan menuju pintu neraka. Maka kemudian datanglah mereka, si orang tadi, orang soleh tadi ke Yaman, sampai ke Yaman di dekat sumur itu kemudian dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya Fulan begitu. Dia jawab, Waalaikumsalam, ya. Loh benar kamu di sini? Iya saya di sini. Loh kamu sudah mati? Iya saya sudah meninggal dunia. Terus harta saya 10.000 dinar di mana? Hartamu ada di kamarku, di atas tas, di bawah, di atas lemari begitu. Oke, nanti minta saja kepada anak saya. Kemudian dia menjawab, dia bertanya, loh sampean kok di sini? Sampean kan ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran. Kenapa kamu ada di pintu neraka? Kemudian orang itu berkata kepada saudaranya tadi, iya karena saya selama hidup menyanyiakan adik perempuan saya. Adik perempuan saya usir dari rumah. Tidak saya berikan hak-hak kepadanya. Rumahnya saya ambil, tanahnya saya ambil, saya usir dia. Maka tolong sampaikan ke anak-anak saya, mintakan maaf saya kepada bibinya itu. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk saya. Akhirnya
orang tadi pulang kembali ke Mekah, berceritalah kepada anaknya orang yang meninggal tadi. Nak, ayahmu sudah meninggal, tolong ambilkan uangku di dalam tas di atas lemari. Oh iya paman, diambilkan. Yang kedua, ini pesan dari bapakmu, kamu masih punya bibi? Masih hidup? Masih. Di mana? Di kota sebelah. Tolong ke sana, mintakan maaf kepada bibimu itu untuk ayahmu, supaya ayahmu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Akhirnya berangkatlah anak-anaknya itu kepada bibinya dan kemudian meminta maafkan untuk ayahnya. Ya nak, sudah saya maafkan bapakmu, sudah wis orang di dosa, wis aku ridho lillah bahwa ayahmu tidak punya salah lagi kepadaku. Maka setelah ikrar itu dari bibinya atau dari adiknya orang yang meninggal tadi, kemudian orang yang soleh yang berhaji tadi mimpi bahwa dia sudah di taman-taman surga, di raudhah min riyadil jinan. Amin Allahumma amin. Jadi inilah, maka memutus tali silaturahim, apalagi saudara sekandung kita, ya, serahim dengan ibu di rahim ibu kita, itu jangan sampai putus. Karena apa? Karena Allah menjamin tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim tersebut. Tapi kalau kondisinya gini Gus, ini terkait dengan tadi ya silaturahim ya, yang sama-sama kandung gitulah. Ada satu kondisi yang kemudian memaksa kita untuk memaksa ya, untuk memutus itu. Nah, karena mungkin itu terlalu, mohon maaf, mungkin toksik atau mungkin terlalu pembawa masalah gitulah. Ya, jadi yang kemudian itu harus memutus itu. Itu gimana Gus? Jadi begini, kita di dalam kesadaran kita beragama ini mesti harus mengantarkan kita kepada kebaikan. Maka kita mencoba menyambung silaturahim. Bahwa kemudian beliau akhirnya menolak persambungan silaturahim, dosa bukan di kita, dosa ada dia, gitu kan? Yang penting niat kita sudah niat kita sudah tulus, sudah sungguh-sungguh, tidak hanya di bulan suci, tidak hanya di Idul Fitri, tetapi setiap saat kita nyambung, kita berkirim hadiah dan seterusnya. Kalau dia tetap nggak mau, itu persoalannya bukan di kita, jadi persoalannya ada di dia. Maka kalau kemudian nanti mendapatkan dampak buruk dari apa yang dia lakukan, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini Gus, toksit ya, misalkan tadi ada saudara kandung ini, tapi ini ya mohon maaf sering mengganggu gitu kan. Kita kan ya pengennya baik-baik saja, pengen nyambung, tapi kok ini kok jadi benalu, mohon maaf itu kan. Itu gimana Gus? Iya. Jadi masalah berkeluarga itu bahaya. Kompleks sekali ini Gus ya. Kompleks sekali ya. Jadi gimana ya? Jadi ya sama sebagaimana tadi Mas Anies. Kalau dia itu mengganggu, rewel, mancing-mancing emosi, pengen minta uang itu. Itu. Jadi sebisa mungkin kita bisa melakukan kebaikan, kita lakukan. Kalau tidak ya kita diam, gitu ya. Serendah-rendahnya iman ya minimal kita mendoakan dia lah gitu. Jadi jangan kemudian kita memutus. Jadi kita tetap berikhtiar menyambung, tapi persoalan akhirnya nggak jadi ya urusan dia gitu. Jadi bola tidak di kita, tapi ada di dia begitu. Ya itu tadi mungkin juga yang pernah saya bukan alami ya, mungkin pernah saya ketahui. Saya ketahui itu terkait dengan tadi Gus, yang jadi benalu itu. Terkadang itu kita itu mungkin nggak penak mau ngomong atau gimana kan. Akhirnya ketika dia datang tuh kita jadi lebih menghindar gitu loh, sering menghindar lah. Terus nggak usah deket-deket sama dia, takutnya nanti malah dia tuh mintain uang dan sebagainya. Makanya kita tuh butuh gitu kan. Makanya mesti harus ini Mas. Kalau saya kira-kira mesti harus tabayun, harus klarifikasi. Gitu. Ada problem apa sih sebenarnya itu? Nah, kenapa harus begitu gitu? Itu ya memang harus harus lego hati kita itu harus plong begitu, harus terbuka apa adanya. Jadi Mas atau Mbak atau Dik begitu, misalkan itu saudara kita ya. Jadi ada masalah apa sebenarnya? Kenapa kok cuek dengan saya? Kenapa kok saya dimarahin gitu? Yuk kita perbaiki hubungan. Itu bagian dari ikhtiar. Kalau kemudian itu sudah diikhtiari dan ternyata tetap beku, ya sudah. Kita tinggal mendoakan kebaikan saja sudah gitu. Artinya kita tetap punya niat baik ya? Ada niat baik gitu ya. Posisi sulit itu kadang gini Gus, mohon maaf nih tadi saya potong. Tadi terkait dengan misal ya, ini ada satu keluarga yang dia itu mungkin lagi kesulitan dan sebagainya, tapi dia itu agak gondeli kita karena mungkin merasa bahwa kita itu udah kerja dan sebagainya, pastilah punya uang, di pikirannya kayak gitu, nggak mikir yang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akhirnya kemudian dia itu mintanya ke kita, misal utang atau lain sebagainya, udah diutangilah, tapi kemudian minta lagi. Itu kan terkadang membuat kita itu risih Gus, ya kan, dan akhirnya kemudian seakan-akan kita memutus silaturahmi di anggapan dia.
itu kita tuh pelit lain sebagainya. "Oh, kamu kerja kok, kamu punya ini punya itu." Digambarannya seperti itu. Ya, jadi apa yang orang bayangkan tidak seperti apa yang kita alami. Ya, Ya, itu begitu. Nah, maka sebaik-baik apa yang mesti kita lakukan adalah yang natural, yang apa kita jalankan Alami ya. saja, alami saja begitu. Jadi kalau perlu kemudian kita jelaskan apa adanya tentang kita ya sudah. Kalau dia tidak mau tahu ya sudah, itu Ya, urusan dia gitu. mereka ya. Ngapunten bule kula nggih cicilan nggih kata. Ngoten ya. Jadi kalau ada rezeki lebih ya kita kasih. Kita kasih ya, semampu kita begitu. Jadi itu lebih natural dan orang akan memahami itu. Tetapi kalaupun kemudian akhirnya dia tetap nggak mau nerima ya sudah, persoalannya memang di dia bukan di Ini kita. bisa jangan sampai nanti gara-gara kita pura-pura tadi menghindar itu malah jadi tambah masalah. Iya, justru malah akan semakin masalah, Runyam ya. akan semakin beku komunikasi kita dengan saudara kita begitu. Karena apa ya, kadang sampai mendesak kita itu, punya mobil yuk gadekan tuh, jual loh gitu. Gitu kan, itu kan jadi sesuatu yang Iya, yang mengganjal di kita ya. Ya ini kan jadi jerih payah kita. Mobil itu kan ya tidak serta-merta tiba-tiba ada. Sampean kalau pengen punya ya mari kita bersama-sama berikhtiar, monggo kira-kira gitu ya. Jadi, Oke Gus, ini menarik tapi Mas Aldi ini juga karena waktu yang dibatasi kan. Ada statement tentang tema malam ini bagaimana kita bisa menyikapi akhir Ramadan dan nanti hari raya dengan benar-benar bisa meraih kemenangan. Oke, Mas Anies, Mas Aldi dan para pemirsa AJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ada di penghujung segmen diskusi kita, ngopi bareng kita. Bahwa semua ibadah memang berdimensi pada dua aspek, yaitu ilahiyah dan insaniyah. Bagaimana kita itu vertikal kepada Allah menjadi hamba, menjadi kesadaran kehambaan kita semakin kokoh, semakin kuat, dan membentuk karakter kemanusiaan kita untuk saling bersinergi, menciptakan harmoni dengan sesama itu menjadi penting. Dua inilah yang mesti harus kita teruskan di luar Ramadan. Kita mesti harus taat, kita harus komitmen kepada Allah, tetapi kita juga harus menyayangi sesama. Nah, di penghujung Ramadan ini meskipun masih tersisa sedikit waktu sebelum nanti pada 1 Syawal kita akan bertakbir bersama-sama, mari manfaatkan betul-betul untuk merenungkan kembali kehambaan kita. Yuk kita kuatkan kembali ibadah kita, yuk kita selesaikan Quran kita yang belum khatam, yuk kita sedekah di 10 hari terakhir ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan sehingga labet atau asar barokah dari apa yang kita ingin capai di bulan Ramadan ini benar-benar berdampak nanti ketika kita di luar Ramadan. Dan terakhir, mari nanti bersama-sama kita rayakan Idul Fitri dengan sungguh-sungguh dengan cara untuk saling memaafkan. Memohon maaf memang susah, tetapi jauh lebih susah dengan memaafkan, memberikan maaf. Tetapi tidak ada kata susah kalau kita mau menjalankan dengan kerelaan hati. Mudah saja kita menyampaikan permohonan maaf dengan hati, insya Allah yang akan memberikan maaf juga dengan hati. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan hanya sekedar formalitas, maka kita hanya akan mengulangi ritme tahunan begitu saja. Insya Allah semoga benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kita, tadarus kita, zakat kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita benar-benar menjadi ja'alanallahu minal a'idina wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi, Gus, ini terima kasih ini sudah memberikan banyak ilmu nih. Kita sudah siap menyambut kemenangan Mas Aldi. Amin, 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 amin. Oke, pemirsa AJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar RDDI dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.